kebetulan saya juga apa sih masuk SEA gitu. SEA itu Sukabumi Entrepreneur Association. Jadi di sana menampung semua UMKM ya, khususnya membantu para petani gitu ya kayak kita untuk memasarkan produknya gitu. Jadi kita bisa ada grupnya gitu, ada grupnya di SEA itu. Jadi kita difasilitasi gitu untuk memasarkan produk kita ke sana gitu. Jadi kita broadcast, open PO, PO masuk, baru kita pasarkan gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ramadan di channel Pojok Bibit. Sahabat, kali ini ada yang berbeda dari Pojok Bibit, yaitu kita akan wawancara mengenai produksi dari jamur tiram bersama Kang Jul. Dia selaku dari owner Saung Supa. Ya, sahabat, seperti ini jamur tiram itu ya. Kita kupas tuntas bagaimana produksi dari jamur tiram ini. Kita intro dulu. Oke, baik sahabat, saya saat ini sudah berada di SMK Negeri Pertanian 1 Sukaraja bersama Kang Jul selaku owner dari Saung Supa. Dan udah lama nih saya nggak bertemu sama Bang Jul. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Kebetulan Bang Jul juga alumni dari Polbangtan, jadi dulu kita sering ketemu juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai jamur tiram. Nah, Kang Jul sudah menggeluti jamur tiram itu sudah berapa lama, Kang? Kalau saya itu baru itu ya satu periode itu berarti 3 bulanan. 3 bulanan, alhamdulillah. 3 bulanan tapi sudah menghasilkan, sahabat. Jadi kita akan menanyakan bagaimana produksi, faktor produksi serta manajemen seperti apa untuk produksi jamur tiram ini. Nah, untuk yang pertama yaitu faktor produksi dari jamur tiram itu apa saja, Bang? Seperti contohnya modal dan lain-lain itu, Bang. Untuk modal sendiri gitu ya. Kalau Saung Supa ini khususnya yang ini yang saya gitu. Ini tuh modalnya dari bantuan. Berhubung lagi cari-cari di IG gitu. Ada program bantuan ini dari Pundi Hijau gitu. Pundi Hijau. Ya, kemudian mengajukanlah proposal, terus alhamdulillah disetujui gitu dan dapat modal dari sana gitu. Iya sekali. Kan untuk produksi contohnya hortikultura itu yang paling bermasalah itu di pemasaran. Untuk jamur tiram sendiri itu pemasarannya seperti apa, Kang, di daerah ini, Kang? Untuk Saung Supa ini kan domisilinya itu di Sukaraja ya gitu, kumbungnya itu. Alhamdulillah kalau di Sukaraja sendiri itu pasarnya udah ada gitu. Di Tengkulak udah bisa masuk gitu sampai ke pasar Sukaraja. Terus dari apa eceran-eceran gitu banyak gitu. Kalau untuk perihal harga, kalau eceran itu sekitaran 13 sampai 15.000 per kilo. Kalau untuk ke Tengkulak itu 10 sampai 11.000 per kilo. Jadi alhamdulillah udah bagus sih kalau di Sukabumi khususnya gitu. Untuk jamur tiram ini udah bagus gitu pemasarannya. Oke. Untuk pemasaran di daerah ini udah clear ya di Saung Supa ini. Namun untuk produksinya itu apa saja sih yang harus diperlukan untuk produksi jamur tiram ini, Kang? Pertama-tama kalau untuk jika ingin gitu berbudidaya jamur tiram ini, pertama-tama siapin dulu kumbungnya gitu. Kumbung ini tempat berupa rumah jamur gitu. Pertama harus punya lahan, terus bangun kumbung, kemudian bikin backlog. Kalau bikin backlog ini memerlukan beberapa bahan gitu ya, diantaranya serbuk gergaji, dedak, sama serbuk jagung, sama kapur dolomit ya gitu, kapur dolomit kayak gitu. Jadi semuanya dicampur gitu, diaduk sesuai dosis yang ada, kemudian dibikinlah backlog gitu, backlog jamur untuk media tumbuh jamurnya itu.
Kang, untuk budidaya jamur ini yang di lapangan Akang rasakan itu hambatannya itu apa sih Kang untuk jamur ini? Eh, Cukup banyak ya untuk saya sendiri kan apa dalam pengalaman pertama ini cukup kaget gitu ya untuk budidaya jamur tiram ini gitu, dari modal sekian ternyata anjlok gitu ya. Ya kan kalau dalam usaha itu biasa ya, Ya biasa. kalau itu apa untung rugi itu udah biasa gitu. Hambatannya itu dalam perawatan gitu, jadi kita harus benar-benar maksimal dalam perawatan kumbung, perawatan backlognya juga gitu. Jadi kebersihan kumbung itu harus benar-benar dijaga, benar harus steril gitu ya. Steril. Karena kalau nggak steril gitu, banyak serangga, banyak apa hama-hama gitu yang mengganggu pertumbuhan si jamur tersebut gitu. Seperti itu ya Kang. Untuk produksi sendiri Kang kan seperti yang tidak terlihat kan, seperti kontaminasi itu kan suka ada juga ya Kang ya. Itu berapa persen dari produksi kita rata-rata untuk kontaminasinya Kang? Nah, untuk apa tadi teh maksimal kontaminasi ya dalam itu jadi 10% gitu. 10%. Jadi 10% dari produksi yang kita bikin backlog itu gitu. Oh ya. Untuk saung Supa sendiri itu pengalaman kontaminasi paling parah itu berapa persen Kang? eh Kalau kemarin alhamdulillah gitu ya, nggak terlalu banyak yang kontam, di bawah 10% gitu ya. 10%. Itu karena kebersihan atau seperti apa? Ya, kebersihan berpengaruh. Pengaruh juga ya. Kang, untuk distribusi jamur ini dari Saung Supa ke pasar itu apakah ada pihak ketiga atau tidak, atau seperti apa Kang? Ya, ada pihak ketiga tentunya, tengkulak gitu. Tengkulak. Kita harus melewati tengkulak dulu baru bisa masuk pasar. Bisa masuk pasar. Oke, ini di Kumbung ini Kang kapasitas jamur itu berapa Kang? Kalau untuk sekarang Saung Supa itu kapasitas kumbung itu baru 2000 gitu. 2000. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya periode kedua atau ketiga itu mau tambah luasan kumbung gitu, jadi 5000 log gitu insya Allah. Insya Allah nanti di sesi-sesi berikutnya di pojok bibit insya Allah bersama lagi dengan Kang Jul dan Kang Agung dan rekan-rekan akan mengulas tuntas bagaimana itu budidaya jamur ya sahabat. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai jamur itu kebanyakan dipasarkan itu langsung ke pasar atau ada beberapa, misalkan seperti sekarang kan lokasinya dekat dengan perumahan, misalkan ibu-ibu banyak yang pesan atau seperti apa Kang? Kalau untuk sekarang ya persentasenya lebih banyak ke pasar gitu ya, tapi kalau pesanan juga ada gitu. Kebetulan saya juga masuk SEA gitu. SEA itu Sukabumi Entrepreneur Association. Jadi di sana menampung semua UMKM khususnya membantu para petani gitu ya, kayak kita untuk memasarkan produknya gitu. Jadi kita bisa ada grupnya di SEA itu. Jadi kita difasilitasi gitu untuk memasarkan produk kita ke sana gitu. Jadi kita broadcast, open PO masuk, baru kita pasarkan gitu. Ya, alhamdulillah sekali ya kalau udah pasarnya itu bagus serta relasinya baik itu produksi apapun yang kita produksi pasti diserap oleh pasar. Nah, mau bertanya lagi nih Kang ya, mohon maaf waktunya nih. Nah, ini untuk keuntungan sendiri dari budidaya jamur itu berapa persen sih BEP-nya gitu? Nah, untuk BEP ini, jadi kan umur si log ini idealnya 3 bulan gitu ya. Itu juga bisa lebih gitu dari itu. Kalau lebih ya alhamdulillah gitu, masih bisa produksi gitu. Untuk BEP-nya sendiri itu kita capai itu dalam waktu 1 bulan gitu. Sisanya itu bulan kedua, bulan ketiga itu keuntungan gitu ya. Oke Kang, untuk kan tadi udah membahas tentang BEP nih. Untuk satu kumbung itu kan 2000. Nah, kapasitasnya itu tiap hari itu menghasilkan berapa gitu Kang?
berapa kilo. Berapa kilo? Ah. Nah, Sekarang rata-rata itu 3 sampai 4 gitu. Tapi sebelum-sebelumnya gitu dalam bulan pertama itu kita kumbung saya khususnya gitu mencapai dalam sehari ya 26 kilo gitu, itu paling tertinggi gitu satu hari. ya, 26 kilo Mantap. satu hari. Sisanya itu belasan, 11, 10, 9, turun. Nah sekarang stuck di 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Ya. Jelas sekali ya bahwa budidaya jamur tiram itu ternyata menguntungkan juga ya, dimana mencapai BEP itu di 1 bulan dan 2 bulan sesudahnya itu kita meraup keuntungan dari itu. Untuk ini kan sistemnya kemitraan Kang, ada kemitraannya. Nah, minimal kita misalkan nih rekan-rekan semua mungkin ada yang berminat mengenai budidaya jamur tiram kan. Jamur tiram juga bisa dibudidayakan di pekarangan rumah seperti itu Kang ya. Mungkin untuk minimal pembelian log itu berapa ya Kang untuk menjadi mitra seperti itu Kang? Minimal itu ya kalau untungnya pengen cepet balik ya 1000 log gitu. 1000 log. Oke. 1000 log ya sahabat. Untuk bila sahabat ingin membudidayakan jamur, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nanti bisa bermitra. Jadi jangan khawatir mengenai pasarnya, sudah ada pasarnya di sini seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Nanti untuk budidaya nanti kita bahas di video-video selanjutnya ya sahabat. Jadi tetap pantengin Pojok Bibit ya sahabat. Terima kasih banyak Ya, Kang Jul atas waktunya, dan ini juga bisa di follow Instagramnya di Zul.imantaufik. Iman Taufik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.